Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Ita. Saat ini kita akan belajar bersama mengenai materi fungsi lookup pada Google Spreadsheet di Android. Adapun tujuan pembelajaran dari fungsi lookup pada Google Spreadsheet adalah peserta didik mampu memahami kegunaan fungsi lookup pada Google Spreadsheet. Kedua, peserta didik mampu memahami formula atau rumus fungsi lookup pada Google Spreadsheet. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan formula ataupun rumus pada fungsi lookup di Google Spreadsheet. Kegunaan fungsi lookup pada Google Spreadsheet adalah untuk menampilkan data dari tabel bantu yang dibuat secara horizontal. Jadi nanti kita akan membuat dua tabel, yaitu tabel utama dan tabel bantu. Tabel bantu dibuat secara horizontal dan bisa diambil datanya dipindahkan ke tabel utama. Berikut ini adalah praktek untuk pemanfaatan atau menerapkan fungsi lookup pada Google Spreadsheet di Android. Rumus ataupun fungsi dari Google Spreadsheet materi lookup yaitu sama dengan lookup buka kurung kunci telusur titik koma rentang titik koma indeks dan titik koma disortir tutup kurung. Penjelasan dari rumus tersebut yaitu kunci maksudnya adalah posisi sel yang sama antara tabel utama dan tabel bantu yang dijadikan kunci untuk mencari data. Jadi posisi kunci telusur disesuaikan dengan tabel utama. Yang berikutnya adalah rentang, merupakan posisi sel semua isi data pada tabel bantu. Lalu kita bisa berikan tanda dolar yaitu absolut pada sebelum kolom dan sebelum baris. Ini berfungsi agar jika kita ingin mencari data di bawahnya, maka posisi sel dari rentang tabel bantu tetap pada sel tersebut. Yang ketiga adalah indeks, yaitu posisi urutan baris yang akan diambil datanya sesuai dengan data yang kita perlukan untuk mengisi pada tabel utama. Yang terakhir adalah disortir. Jika teksnya berurutan, maka kita berikan true. Sebaliknya, jika tidak berurutan, maka kita berikan false. Berikut ini kita sudah membuat tabel utama yang berisi kode mapel, sudah ada datanya, sedangkan 3 kolom lain yaitu nama mapel, KKM teori, dan KKM praktek belum ada datanya. Ketiga kolom pada tabel utama yang masih kosong tadi akan kita ambil datanya dari tabel bantu. Oke, kita lanjutkan untuk membuat tabel bantu. Tabel bantu berupa tabel yang dibuat atau disusun secara horizontal. Jadi per baris isian dari datanya berjejer ke sisi kanan. Seperti dilihat pada tampilan di layar. Oke, kita rapikan tabelnya. Di sini pada kode mapel sudah mengisi sesuai data yang sama pada tabel utama. Perhatikan huruf besar, huruf kecil juga mempengaruhi dari pencarian atau penelusuran kunci untuk data yang akan kita cari nantinya. Di tabel bantu kita mengisi nama mapel sesuai dengan kode yang sudah dibuat. Lanjut untuk mengisi KKM teori dan KKM praktek dari mapel tersebut. Nantinya data pada tabel bantu akan kita pindahkan ke tabel utama yang di bagian atas pada kolom yang kosong.
Oke, data pada tabel bantu sudah selesai. Saatnya kita mengisi data pada tabel utama. Yang pertama kita akan mengisi pada kolom nama mapel. Jadi kita masukkan formula atau rumusnya sama dengan HLOOKUP. Di sini posisi kuncinya adalah di kode. Lalu titik koma, kita blok semua isi dari tabel bantu dan kita tambahkan tanda dolar atau absolut di sebelum kolom dan barisnya. Titik koma 2. Kenapa 2? Karena posisi nama mapel berada di baris kedua. Dan lanjut titik koma false karena urutan teksnya tidak berurut. Oke, untuk data yang ke bawah kita tinggal copy dan tempel saja. Sudah selesai pengisian data pada nama mapel. Lanjut untuk pengisian data pada kolom KKM teori. Di sini sama, kita tinggal ganti posisi kolomnya yaitu baris ketiga. Maaf, bukan kolom tapi baris ketiga karena pada tabel bantu KKM teori itu berada di baris ketiga. Oke, kita tinggal salin lalu tempel, maka data sudah terisi. Dan yang terakhir kita akan mengisi kolom KKM praktek pada tabel utama, mengambil data di tabel bantu, kita ganti indeks barisnya menjadi 4 karena posisi KKM praktek pada tabel bantu berada di baris keempat. Oke, sudah selesai semua isian dari tabel utama, kolomnya lengkap sudah terisi. Ini hanya contoh, bisa data yang lebih banyak lagi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.